Mungkin dari trailer orang menebak-nebak siapa sih anaknya. Tapi kan kita harus tahu backstory-nya si anak Kunti, bagaimana bisa jadi anak Kunti, kenapa si kuntilanak bisa jadi kuntilanak. Ya gitu ya benar. Jadi anak Kunti itu kurang lebih kayak gitu. Menjadi orang yang punya predikat selebriti itu adalah sebuah perjuangan kah, keberuntungan kah, atau mungkin takdir? Mungkin kata yang tepat buat aku takdir yang diperjuangkan. Wah, bagus banget. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Jadi di depan gue ada Giselma Firmansa dan Kak Selvi. Kita tepuk tangan lu dong, biar rame. Ini ada 200 juta orang yang nonton di sini. Rame banget, saking rame udah full. Selamat datang buat Giselma dan Selvi di konten si paling seleb tribuners.com. Jadi buat teman-teman Tribuners, mereka adalah dua cast dari film Anak Kunti. Judulnya agak unik, Anak Kunti. Jangan Kunti anak, ini Anak Kunti. Switch nih. Switch ya, iya bener juga ya. Dibalik. Oke, jadi siapa yang bisa menceritakan film Anak Kunti berkisah tentang apa? Ya, dong, ini Kamu anaknya. yang muda berarti kamu harus siap. Kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalan ulang kali ya. Halo Tribuners. Halo Tribuners. Perkenalkan, nama aku Giselma Firmansyah. Aku berperan sebagai Sarah di film Anak Kunti. Iya. Jadi anak Sarah ini adalah, kalau karakter Sarah sih, Sarah adalah seorang anak pesantren yang sedang mencari jati dirinya karena selama ini dia tinggal di pesantren. Terus mungkin namanya remaja ya, kayak melihat orang pas habis pulang mondok sama orang tuanya, terus ini Sarah kok pulang kemana nih gitu. Jadi dia mencari tahu dan juga semakin dia dewasa dia baru sadar ternyata selama dia hidup dia ada teror-teror tersendiri gitu. Jadi dia baru teror-teror dari Miss K gitu. Dia baru sadar kalau misalnya dia diteror dan makin gak lama makin gak nyaman, akhirnya dia izin untuk pergi ke desa Wonoenggal. Nah, buat cerita Anak Kunti sendiri dimulailah di desa Wonoenggal ini karena kita bisa tahu kalau misalkan film Anak Kunti ini menceritakan sebuah kisah tentang bisa dari dua POV, dari si Kuntinya dan dari si anaknya. Tapi sebenarnya ini memang kita lebih judul aja Anak Kunti, berarti judulnya anaknya. Jadi berarti benar ada anaknya si Miss K ini? Iya ada, tapi di film ini orang tuh masih kalau misalkan mungkin dari trailer orang menebak-nebak siapa sih anaknya. Tapi kan kita harus tahu backstory-nya si Anak Kunti, bagaimana bisa jadi Anak Kunti, kenapa si kuntilanak bisa jadi kuntilanak. Ya gitu ya benar. Jadi Anak Kunti itu kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi kayak apakah ini kayak sebuah Miss K mencari anaknya? Iya, Atau mungkin anaknya yang mencari ibunya gitu kan. Kalau ibunya miskin ngapa dicari-cari? Iya ya, kurang kerjaan ya gitu. Tapi makanya ini namanya si Sarah nih, apakah Sarah ini anaknya Miss K? Tapi kan kita nggak tahu. Makanya makanya ada teori-teori ke sana. Iya, teori-teori ke sana. Mungkin makanya kan selama ini dia connecting the dots kayak aduh apa mak gue Kunti, tapi itulah mungkin apa teror-teror itu yang buat dirasakan dia Sarah. Iya, buat dia ingin ke Wonoenggal. Tapi ternyata di Wonoenggal bukannya ketemu ibunya, malah ketemu ini nih. Sebelah ini. Sebagai? Aku Selvi Kitty berperan di film Anak Kunti ini menjadi Linda. Seorang anak kampung di situ di Wonoenggal yang antagonis lah ya. Antagonis karena merasa terusik gitu dengan kedatangan Sarah di kampung tersebut. Karena, kok bisa? Ya karena merasa si Linda ini kan wanita kampung yang merasa dirinya cantik. Terus merasa ada saingan karena Linda ini suka sama Majid. Jadi melihat Sarah ini ya karena Majidnya suka sama Sarah, ini gimana caranya supaya Majid itu yang mana? Abun Sungkar. Abun. Jadi gimana caranya supaya Abun ini, Majid ini nggak suka sama Sarah. Dibikinlah keributan-keributan yang supaya warga atau masyarakat di kampung tersebut jadi benci lah sama Sarah. Berarti bisa dibilang Linda ini apakah dia kembang desa di Wonoenggal ini dan ceritanya begitu. Gitu. Si Linda ini. Akamsono. Gitu. Tapi kalau secara karakter dari Linda dulu, Linda tuh seperti apa dia? Apakah dia emang picik gitu kan, dia licik atau sebenarnya dia baik? Kalau dibilang picik mungkin iya ya, karena kan dia datang sampai ke bukan peramal apa sih itu dukun. Dukun gimana caranya supaya Sarah ini tuh kayak bisa diusir gitu. Jangan ganggu kehidupanku yang udah menyukai Majid gitu lah. Gimana caranya? Terus satunya lagi ya gimana caranya si Majid juga
biar suka sama aku gitu. Makanya minta ke dukun ini yang diperankan oleh Bujang Anur gitu. Ada pelet-peletnya juga. Iya, ada juga kayak gitu-gituannya. Ilmu hitamnya tetap ada. Oke, kalau Sarah itu secara karakter dia apakah dia penakut kah, pemberani? Mungkin secara karakter mungkin kalau misalkan Cooper kali ya. Saya Karena kayak kan ini anak pondok mungkin ya. Tapi aku nggak bilang anak pondok Iya, Cooper iya. ya, tapi maksudnya karena dia emang pergaulannya Stigmanya. dia di di pondok doang. Pertama, karena kan kalau misalkan anak buat Sarah sendiri, karena kan kalau anak pondok lainnya itu dia keluar kan kalau liburan, maksudnya balik ke kampungnya masing-masing. Sedangkan Sarah kenapa aku bisa bilang dia Cooper, karena selama ini dia emang hidup di pesantren, dia mau pulang kemana? Karena kan dia selama ini ya dia taunya dia ditaruh di pondok karena orang tua yang meninggal atau ada yang nitipin dia, jadi emang dia nggak tahu sama sekali. Jadi yang aku bilang Cooper karena dia ketemunya ya pengurus pondok lagi, jadi emang dia sekalinya dia keluar, mungkin itu menurut aku butuh keberanian nekat yang sangat kuat ya untuk meng-face dunia luar. Akhirnya bisa dibilang kuat juga karakternya, karena konflik-konflik yang timbul di Desa Wonoenggal ini bukan hanya konflik antar sama akamsinya, tapi juga tadinya dia pengen dibantu sahabatnya, tapi ada konflik antar persahabatan, antara pencitraan juga ada. Terus ditambah sebenarnya tujuan utama yang harusnya mencari ibu, jadi karena konflik-konflik tersebut jadi beban bagi dia gitu. Apakah saya balik aja atau gimana? Kayak Sarah ini kalau aku bisa bilang selain dia berani, tapi sebenarnya hidupnya ini penuh beban dan ketakutan sih. Jadi kayak buat anak yang mungkin bisa dibilang kisaran masih remaja itu bisa lumayan berat sih cobaannya gitu. Jadi ya apalagi masih remaja, jadi emosionalnya tuh lumayan terganggu gitu. Berarti Sarah ini ya apakah dia punya kemampuan kayak mungkin berinteraksi dengan makhluk halus kah, atau cuma diganggu aja nih? Kalau misalnya berinteraksi makhluk halus itu kan ada dua tipe ya, yang dia emang bisa berinteraksi dengan makhluk halus atau makhluk halus yang ingin berinteraksi dengan dia. Mungkin kalau di sini diceritakan bahwa sebenarnya Sarah yang ingin Miss Kay-nya malah yang ingin berinteraksi sama Sarah gitu. Kalau aku secara pribadi aku tidak menilai Sarah bisa merasakan kehadiran makhluk lainnya selain Miss Kay. Jadi emang dia emang nggak sensitif yang secara dia tahu nih ada ini lain selain Miss Kay. Tapi karena emang Miss Kay-nya emang maunya Sarah gitu. Jadi si Miss Kay mencari si Sarah ini. Oke. Kalau untuk Linda sendiri dia secara pengembangan karakternya dia ada mungkin profesinya apa di sana dia yang digandrungi oleh orang-orang? Enggak sih, kalau misalkan awal pas ketemu sama sutradara Mas Bambang tuh ya bisa dibilang mungkin biduan gitu ya. Ya udahlah, kembang desa lah ya bisa dibilang, bukan biduan yang kayak gimana. Terus karakter Linda juga selain tadi yang datang ke dukun, ya dia juga kayak menggiring warga di situ gimana caranya supaya bisa mengusir dan membakar. Ada adegan di situ memang kayak menghasut lah ya, menghasut kayak warga-warganya nih kita harus bakar. Setelah itu dia Lindanya jadi kabur gitu. Cuman kayak tugasnya tuh di situ gimana caranya, dan memang cuman bukan Linda aja tadi dibilang kan, ada dukunnya, ada Mas Iwake juga yang memang beradu lah ya sama Sarah ini di film gitu. Anak sekecil itu berkelahi dengan gitu satu kan. warga Kecil itu berkelahi dengan Wonoenggal. Dengan bagus. Apa sih warga kampung. Iya. Tapi Linda termasuk yang ini nggak kan, kalau di trailer tuh ada Mas Iwa sama Mbak Jayang tuh ini kan sebel sama azan, pasti Majid atau azan. Ini siapa yang berani berdoa azan tuh? Nah Linda termasuk yang seperti aliran itu kah yang juga menghasut warga? Ya karena Linda termasuk orang situ ya artinya kan sama juga. Makanya kan kenapa waktu Sarah masuk ke lingkungan Wonoenggal itu ya, jadi kita tuh yang biasanya mungkin tidak pernah ada azan atau mungkin tidak pernah beribadah, ya udah cuman taunya dukun doang, merasa terusik lah. Makanya ini siapa nih? Makanya itu mungkin bekerja sama kali ya. Gimana nih caranya nih supaya dia nggak ada di kampung ini? Dan ternyata kan memang cuman bukan Sarah aja, ada Majidnya juga di situ. Jadi kita konfliknya di situ. Iya, terus juga si Sarah nih anaknya sangat amat punya keberanian untuk menghidupkan masjidnya lagi gitu. Yang tadinya dia mungkin bisa dibilang entering suatu desa yang nggak percaya sama agama, terus dia yang kayak jadi penyebar agama lagi gitu kan, ibarat kata gitu ya. Jadi itu yang mungkin ada rival-rival yang mungkin yang membuat Sarah versus Wonoenggal. Itulah anak sekecil itu. Tapi kalau buat Kak Selvi berarti banyak adegan sama Abun nggak? Banyak. Wah gimana main sama Abun? Iya biasalah janjian aja karena kan jauh banget ya umurnya ya, terus harus dihadapkan dengan bukan anak kecil, anak muda lah ya, Gen Z. Itu kan milenial ya, 30 ke atas gitu ya. Dia Gen Z usia 20 tahun janjian aja. Kebetulan dia orang Sunda, jadi kita suka janjian sebelum mau tag. Adegannya seperti apa, ngomongnya gimana janjian Bun, gini ya.
Iya teh gitu Oh, dia manggilnya apa? Teteh. Oh, oke. Jadi manggilnya teteh, di set juga teteh sebelum. Tapi kalau misalnya Linda aja. Cuman kadang kalau misalkan pas ada di mana gue lagi pakai baju seksi tuh si Bun tenan kan gitu kan kayak apa kan lo gitu. Ya enggak apa-apa lah gitu kan, santai aja. Ya udah gimana? Udah gede lu gitu kan. Bener-bener ya. Apa cuy? Iya. Berhadapan sama emak-emak tante gitu. Tadi juga lihat beneran gitu. Dan kocak juga emang Abun orangnya gitu. Ya kan dia kan orangnya kan easy going, kocak ya. Gimana, susah nggak dapetnya sama si Abun? Enggak sih, Enggak. enggak dia anaknya supel juga. Jadi selama di set dan tidak pas lagi tag gitu ya. Ngobrol-ngobrol aja biasa. Apa jangan Kak Selfie yang agak canggung, anak muda nih sama gini. Iya. Makanya aku di situ agak suka ajak ngobrol dulu karena kan berhadapan sama anak muda lah gitu kan. Cara masuknya gimana nih? Iya, Jadi iya. gue cerita aja biar gak canggung dianya. Kalau aku juga justru kayak aduh gimana yang ngadepin anak muda berhadapan sama gue gitu ya, ajak ngobrol deket udah, jadi nggak ada rasa canggung di situ. Gini Bun, di zamanan gue dulu kayak gini Bun, gitu nggak? Jauh banget jadi. Enggak, dia kan juga udah dewasa ya kan, malah jadi mencurhat ya kan gitu. Kalau Sarah ada nggak banyak sama Majid? Kayak Majid jadi kayak rebutan ini. Iya, jadi gitu ya bener-bener. Kalian memperebutkan ini nggak sih? Karena Majid tuh juga bukan akamsi sih sebenarnya, dia kan koas pendatang ya. ya? Oh iya, Pendatang juga, dia dokter ya? Dokter, dia pendatang yang lagi koas di desa itu. Jadi Dokter lagi ya, dokter. Iya, Jadi jadi gue pura-pura sakit mulu kan. Di Bagus. situ ceritanya gue pura-pura sakit mulu ke Bagus. sini. Jadi Linda hebat, Linda. Emang buat Desa Wonenggal tuh kalau misalkan ada yang baru tuh mungkin jadi main character kali ya. Nah mungkin tadi main karakternya si Majid ini, lalu ada side character nih masuk lagi nih, Sarah gitu. Mungkin kalau misalkan Sarah sama Majid nih jadi senasib kali ya, karena sama-sama pendatang baru. Iya, jadi iya, kayak iya. iya sama saya juga bingung, iya saya juga bingung nih, ini kayak ini desa baru nih, desanya aneh ya, iya gitu. Mungkin kebanyakan interaksi sama dia karena senasib gitu, dan dia juga ya bisa dilihat azan gitu kan, jadi berarti dia emang relate gitu lah sama, oh saya tahu nih nggak percaya agama, mungkin kita bisa ini hidupin lagi masjidnya. Jadi emang mendukung juga sih Majid itu untuk kedatangan Sarah gitu. Mungkin salah satu orang yang bisa apa ya, yang dibilang support system mungkin buat Sarah gitu. Oke, ini nggak sih apa ada love interest nggak sih antara Ada, si Sarah? ada. Oh ada. Oh, apakah anak pondok mungkin nggak pernah? Iya, nah karena kan selama ini kan yang ketemu kiai-kiai dong, nyai-nyai gitu, teman pondok gitu kan. Terus baru keluar, terus ada yang ngasih perhatian dikit ya pasti ya buat anak remaja itu kan. Apa nih ada mas-mas ganteng? Iya, kalau kata orang mah cinta monyet kali ya. Tapi kalau sama Abun gimana? Aku sama Bun temenan dari lama, itu aku udah temenan dari 2022 kali ya, 2022. Jadi emang pas ketemu lagi jadi kayak lebih ke lucu aja sih, karena main film bareng gitu. Sebelumnya emang pernah satu project bareng, tapi emang nggak ada interaksi apa-apa di antara karakter kita. Jadi tapi ini ada, apalagi ada love interest, itu menurut kita agak lucu aja sih, karena kita temen gitu. Jadi Temen dari maksudnya sekolah atau? enggak film, apa series. Series. Dari series, terus pas ketemu lagi juga karena kita dulu nggak yang kayak di series itu nggak deket, terus pas gara-gara film ini jadi kayak ada love interest, harus di yang deketnya deket banget kan, kita jadi kayak lucu sih, jadi kayak Canggung nggak? Enggak Apa aneh nggak kayak? Oh gini calon ngedeketin cewek gitu nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Kirain. Kalau ini syutingnya di mana berarti? Di Jogja. Di Jogja. Ada apa Desa Wonenggal tuh beneran adakah atau itu buatan aja? Oh desanya sih ada. Ada mungkin ya. Desanya ada. Kalau dari ceritanya sih desanya ada, tapi Wonenggal nih nama buatan fiktif. Tapi ini tuh apa sih, thread kah atau original story atau apa? Enggak sih, ini Enggak, fiktif ya? enggak. Cerita ini sempat viral kan ya waktu itu, yang anak katanya ngaku punya ibu yang putih. dia ambil itu. Iya, mungkin bisa dari situ juga. Tapi setahu aku penulisnya pun yang ini emang mengembangkan lagi deh, karena juga Mas Bambang bilang kalau misalkan ini based on kayak cerita dari Pontianak juga kan, kuntilanak, dan emang lebih dikembangkan lagi di film ini gitu. Kalau buat ketika syuting kalian ada adegan-adegan yang capek nggak? Kalau Adegan capek maksudnya gimana? Ya mungkin diseling atau ekstrim. Kalau kita sih Kita enggak sih. Tapi karena lagi belum puasa ya, jadi berasa capeknya capek. kerasa gitu, kerasa capeknya. Walaupun udah nggak puasa Iya, gitu ya. terus ada
Dibocorin. Tapi gara-gara kita juga ada adegan pasar karena itu rame banget, posisinya Itu rame, panas panas banget. banget. Jadi itu mungkin yang salah satu adegan yang capeknya di situ tuh, kayak bukan karena puasanya ya, tapi karena lagi panas, Terik banget tuh. terik Iya, banget, terik jadi banget. ngap-ngap rame. Jogja dari mana Jogja? Nggak tahu ya daerah mana, cuman yang pasar-pasar gitulah lagi lagi terik banget tuh. Kayak Syuting iya, di situ di pasar. Kalau- Kalau salah-salah lagi gue. Ya, karena bahasa Jawanya itu kan harus marah-marah tapi Oh pakai bahasa iya, Jawa. dari Sunda ke Jawa. Susah nggak? Lumayan, mereka harus reading terus kan. Tapi baru sekarang Kak ada syuting pakai bahasa Jawa atau? Enggak juga sih, Enggak. ada beberapa juga, tapi ya tetap aja lah Jawanya- namanya lidah Sunda ke lidah Jawa tuh suka ada perbedaan walaupun Logatnya dikit doang ya. atau emang beneran pakai bahasa Jawa? Ada sedikit pakai Bahasa kalimat Jawa. bahasa Jawa ada gitu. Susah nggak ngapalinnya? Lumayan. Yang panjang ya, kalau yang pendek sih nggak ada masalah. apalagi kan Akam sih Iya kan, oh iya. Harusnya mah yang tok 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 iya dong. gitu kan. harus yang Aduh, medok-dok medok banget tuh. banget Dek gitu. dek dek. Belajarnya sama siapa? Sama orang sana aja? Ada Kak? coachingnya. Ada Ada coachingnya. coachnya. Terus kebetulan juga kru film tuh kan orang Jawa juga Oh, kan. ke bawah dong. Mungkin yang lucu Bawa. waktu itu karena Mas Bambang tuh kalau nggak salah orang Jawa Timur ya. Jawa Timur. Terus kita tuh kan di coach maksudnya di direct sama orang Jawa Timur. Jadi mungkin ada perbedaan bahasa yang ada di skrip. Ah, Terus iya, pas iya, iya. pas kita ini orang Jawa Tengah kayak bukan begitu. Jadi banyak Iya, iya, perdebatan iya, orang iya. kita kayak yang nggak ngerti bahasanya. Jadi yang bener yang mana gitu kayak. Mungkin itu sih kesusahannya Jadi- kalau dari bahasa gitu. Yang mana yang saya ikutin nih? Iya, Jawa yang mana Jawa nih? Jawa Jadi Timur, Jawa Jawa Tengah. Tengah. Iya, Gitu banyak kan, banget gitu. kan, karena perbedaannya tuh lumayan signifikan gitu kan, kadang halus, kadang kasar. Iya, iya, Jawa iya. Timur kan kasar Karena ya. ya kalau timur kan emang agak kalau kata Betawi kayak nyablak lah. Iya, ya. nyablak. Benar. Emang bisa asli mana? Aku orang Padang, Jauh banget ya. Padang Betawi lagi. Jadi Jauh baru sekarang kan sebelum juga banyak yang sebelumnya Jawa. udah jauh semua Kak. Jadi emang udah terlatih. Jadi Oke, emang cuman udah yang pelafalannya doang kah? Iya pelafalan dan juga kan Jawanya beda-beda. Sebelum-sebelumnya juga Jawa tapi ada yang Jawa Timur, ada yang Jawa Tengah gitu. Nah kalau buat Gisel berarti kan berarti di sini nggak kayak sebelum-sebelumnya kan jadi hantu, kesurupan di sini. Di sini yang menantang apa nih? Yang kerasa capek banget. Justru karakter Sarah ini karena balik lagi ini karakter baru bagi aku karena dia anak pesantren. Terus kedua aku tuh jadi merasa yang aku yang diteror kan ya. Kemarin kan aku yang neror orang gitu. Jadi ini kayak switch up-nya gitu. Rasain Anda. Gitu ya, rasa diteror, deg-degannya dapet, takutnya dapet. Terus yang biasanya aku ngeliat aku yang diseling, ini ngeliat orang diseling kayak, duh pengen deh gitu, kayak pengen diseling lagi nih gitu, seru. Aku rindu Mas Lin. Iya aku udah seling, soalnya seling tuh selalu tahu, diseling tuh seru menurut aku. Terus jadi kayak apalagi kan itu kan kayak Superman yang terbang-terbang, gak kayak. Hebat ya. Iya terus tapi serem sih dia, serem, jujur serem. Iya lagi pas di trailer nggak kelihatan tuh dia loh. Iya serem. Make up-nya juga keren kan. Kalian takut Make-up-nya nggak keren. ya? Ya takut lah, kan dia make up-nya juga lama banget loh, Iya, dia mereka lama sendiri banget loh. ya. Iya. Lu rambutnya panjang. Panjang. bener-bener. Kebayang gak sih beratnya? Iya ibarat Miss K lah gitu ya. Miss K kalau emang kalau ada bisa Rambutnya face udah to face, panjang. Rambutnya udah panjang, dipanjangin lagi jadi kayak panjangnya Rapunzel kali ya lama-lama. Tapi ini loh apa ya make upnya kelihatan kayak Putih banget, putih ya. banget, putih banget. Tapi itu kan baru sedikit ya belum kelihatan yang kalau di film. Iya, iya, Kalau iya. di film Film horor. Horor banget. Emang apa ya? Reborn-nya kuntilanak lagi gitu, ujinya kita yang Reborn. Iya kan dulu kan nostalgia ya, kita kan dulu suka nonton film-film kuntilanak, ini kayak oh lagi ya gitu, kayak jadi kayak Oh lagi ya gitu. ya aduh gitu. Kalau Linda banyak interaksi sama Kunti. Enggak, kalau Linda itu Oh, udah justru kabur duluan. kayak udah ngelihat si kuntilanak eksekusi orang tuh dia udah teriak kayak ngumpet-ngumpet langsung cabut. Dia lebih fokus sama Sarah, gimana caranya ya dia hilang lah gitu, nggak ada ganggu di kampung gua ini gitu. Dia lebih ke situ sih. Oke. Berarti Sarah yang banyak interaksi sama si Banyak Gimana? dari awal sampai akhir gitu. Interaksi sama Miss K mungkin karena aku orangnya juga sensitif kali ya di Oh, asli sama beneran? iya sama yang kayak gitu, tapi aku tuh sensitif tapi dan juga Kanita Dugan tuh juga sensitif, jadi aku suka interaksi sama dia yang kayak kak ngelihat gak lihat kok gitu kayak oh iya Ini sebuah Iya. pembicaraan yang seru sekali. Pembicara seru sekali. Terus lucunya tuh kalau Kanita kan suka apa ya, suka mondar-mandir pakai baju Miss K-nya itu. Terus kadang aku kayak ini yang Miss K beneran atau Aduh, Kanita apa aku sebel banget, takut sebel gitu. banget. Iya, Takut apalagi dikira temennya nggak sih? iya takutnya dikira Iya. temennya. Terus kalau misalnya dia kayak Datang semua. iya dia kan terus dia tuh suka nggak ditemenin sama kru ya kalau misalnya ke toilet sendiri atau kemana sendiri gitu. Jadi Dia iya, nggak ditemenin. dia nggak temen, dia tuh nggak takut, dia tuh bener-bener nggak takut banget, bener yang paling nggak Orang takut lah. orang lain yang takut tapi Iya, orang yang takut bilangin ke dia. mungkin Mungkin Kanita nggak takut, Iya. kita yang takut. mungkin orang makanya kenapa dia jalan sendiri karena nggak ada yang mau nemenin gitu kali ya. Iya lagi. Iya.
Biar masuk Bener akal, juga, masuk iya, akal. Iya, bener, terus bener, akhirnya ya udah setiap dia kayak ke toilet atau apa aku kayak ini yang ke toilet siapa ya tadi ya, kayak takutnya salah orang gitu kan, takut yang beneran salah nih gitu. Jadi emang sebenarnya nggak pernah sadar sih aku tuh makanya nggak pernah tahu aku pernah ngelihat kejadian horor atau enggak. Beda sama Kak Selfie kalau udah pernah ngelihat di set. Di lokasi lah, di Iya. lokasi. Iya, kalau aku kan nggak ngelihat karena aku nggak tahu aku ketukar atau enggak gitu loh. Jadi kayak Oh, emang ngomongin kali nggak mau validasi. nggak mau validasi Iya. aja kayak iya kayaknya Kanita aja deh. Ayo, Pokoknya kalau- semua Kanita aja deh Kalau pokoknya. ternyata karena tadi ke situ, enggak kalau gini Enggak, Kanita. Itu sih bete. Iya. Tapi enggak tahu kan. Aku ngelihat temennya Kunti, Best friend-nya, best friend-nya. best friend yang loncat-loncat. Pocong. Tapi di kamar mandi. Jadi dari base camp aku mau ke Bukan kamar mandi, dia ada di situ. Gitu. Aku kaget. Gue pakai kacamata, lupa soalnya. Biasa kan nggak pakai kacamata kalau syuting. Oh, sengaja biar kalau Lupa. Oh. Justru aku tuh menghindari. Kalau misalkannya lagi syuting tuh gue nggak pakai softline, nggak pakai kacamata. Udah Supaya- bener-bener tok gitu. Kalau ini gue pakai kacamata karena mau ke toilet. Nanti gue nabrak lagi iya, ya kan, iya. nggak bisa lihat. Ah. Nah pas gue pakai udah gitu dia langsung lagi berdiri di deket pohon pisang. Aduh. Kan emang di situ Jelas tempatnya nggak apa kan. cuma putih-putih doang. Iya jelas lah. Terus kebetulan ada kru juga yang ngeliat dan sama posisinya di situ. Udah, jangan ngomong lanjut lagi. Gue bilang serem. Lagi bulan puasa. Aduh. Aturan kan lagi diikat ya. Oh iya harusnya. Iya kan? Kenapa ini ada? Penjaga kali. Lupa Iya. atau dia mau nengok kali, mau ikut syuting. Enggak, takutnya pas keluar ini 2000 belum. Oh iya bayar Iya, ya. iya, Gak mau juga Iya. gue nggak mau ngasih sih gue. Kerjaan dia tiba-tiba lagi shift itu shift malam. Kayaknya sip malam. Itu deket set. Enggak set tuh jauh, set di bawah. Di base camp, deket base camp. Aduh. Iya, emang yang seru tuh karena base camp sama tempat lokasi syuting kita lumayan kayak harus butuh apa ya? Butuh Jalan jauh. butuh kalau nggak jalan motor, mobil. Jadi emang butuh kalau siang sih enak jalan ya. Enak melihat kayak wah hutan ini gitu atau enggak dari perkampungan, wah iya halo kampung. Tapi kalau udah malam kan kampung semua Serem tutup. kan, gelap Harus gitu. naik Nah, motor. itu base campnya ini nggak apa namanya jauh nggak? Dari ke set. Eh, Lumayan. lumayan. Makanya tuh butuh kayak kalau yang lihat ya udahlah. Ya asal udah. lewat biasanya aja. kalau base camp tuh rumah-rumah warga gitu atau ini? Iya, ini ada Kayak- konsep yang itu yang di rumah warga ya, yang Hijau gitu lah. yang hijau satu. itu rumah warga. Gitu. kayak homestay gitu kayak gitu nggak sih? Enggak. Kayak rumah enggak. warga Kayak kita rumah gitu. numpang deh. Oke. Tuh. Dibarengin bareng-bareng. Berapa hari syutingnya? 2 minggu lebih lah. 2 minggu lebih, sebulan Syuting setengah mah. lah. setengah Tapi bulan. semuanya aman nggak ada? Masa udah ingat itu doang kalau ke selfie nggak ada Kalau lagi? aku itu ya aman sih. Kalau di set? Aku lupa. Aku mau denial aja selama syuting kayak biar gak keganggu gitu ya. Bagus, Jadi itu adalah cara paling iya, pintar paling cerdas. denial. Sebenarnya ya kalau misalnya di lokasi-lokasi lain mungkin aku misalnya di syuting-syutingan lain itu aku mungkin bisa tahu lah apa yang aku lihat. Tapi mungkin selama di sini karena lokasinya tuh yang luas-luas gitu. Jadi aku nggak mau yang kayak fokus aja gitu karena takutnya kalau terlalu fokus banyak yang aku lihat gitu takutnya. Jadi aku cuman mau tapi emang aku yang merasa terancam banget, terancam nggak tuh, tapi rasa yang mencekam banget itu Iya. di set di setnya yang di pesantren itu lumayan karena ruangannya kecil gitu. Oh yang ini maksudnya kalau terus yang sholat gitu? Iya lagi sholat itu juga. Iya. Itu bikin Yang gelap kamu banget. didatengin set gitu ya? Iya itu sebelum itu pun aku udah ngerasa kayak gak enak banget gitu kan, apalagi ranjangnya yang 2 double bed gitu, terus yang dan itu kan satu kamar tuh ada 6 ranjang ya, jadi nggak tahu saya aku feeling nggak enak aja karena ruangannya sempit. Dan itu setahu aku bukan pesantren deh, yang di set emang diubah jadi pesantren, tapi setahu aku sesuatu yang aku lupa pokoknya ada Kayak aula gitu nggak sih ya? kamar mayat ya apa nggak tahu ya. Gue sih kaget banget. Bos Gara-gara- Bambang gimana anda ke kamar mayat? Serem amat. Langsung sesek napas gue. Gara-gara yang di set itu tuh ada kayak katanya itu yang ini kamar mayat, tahu ini rumah sakit atau apa sih, aku nggak tahu ini tempat kan apa nggak ya dikasih tahu. gitu. Nggak dikasih tahu. nggak tahu tapi Iya sih katanya ya di set iya yang pesantren. set terakhir itu kan Yang mana? yang kita sebelum rap party itu kan ada set yang kakak ikut sampai rap party nggak sih, enggak ya? Enggak lah, aku Iya. udah mati. Kok mati? Linda mati nggak sih? Lupa ya. Nonton aja anak kunti. Aku suka diajak mas begini. Lupa. Tapi maksudnya kan jadi ada adegan yang dimana itu kita aja buat tadinya mau rap party di situ pun juga kayak segan gitu karena tempatnya tuh bener-bener yang kayak nggak boleh tapi emang menurut aku di situ horor sih, kayak gak tau tuh aku sampai sekarang aku masih penasaran sih itu tempat apa, nanti Karena- aku tanyain deh. Karena biasanya begini, yang datang promo terus mereka selalu cerita,
kru dan semua yang terlibat nggak pernah ngasih tahu itu tempat syuting horor tuh bekas apa. Biasanya pas udah dulu bekas rumah orang meninggal, rumah apa, rumah Aku kosong. ada itu kayak yang foto terakhir pas Iya, live ya. makanya itu tuh aku tuh lupa, tapi emang waktu itu sempat ada speak gitu yang aku kayak kamar mayat gitu, kayak mayatnya dipindahin, kayak aku kayak ini apaan sih ini apaan ya gitu, jangan begitu dong, gue kan jadi Saya terdengar. iya, gue jadi deg-degan gitu kan, belum masuk ruangan udah deg-degan duluan ini, kalau misalkan beneran kamar mayat maaf ya jadi dipindahin atau apa gitu. Jadi Maaf ya, jadi digeser dulu sebentar tempatnya. jadi kayak ternyata kalau misalnya beneran kamar mayat ya wajar aja sih mencekam ya gitu. Tapi Anak Kunti ini akhirnya horornya yang kayak gimana? Kan kalau nggak salah tuh ada adegan Mas Iwa tuh ngeseset itu, apakah dia slasher darah-darah kah atau lebih banyak jump scare-nya? Jump scare udah pasti ada, cuman kan dari film Anak Kunti itu kayak keseluruhan dengan cuman horor kan. Tadi dibilang ada kayak persahabatannya juga sama Wafijian, terus kayak dramanya yang di kampungnya sendiri, ada gangguan-gangguan dari aku, terus dari dukun, dari Mas Iwa juga. Terus ya mungkin ada percintaannya juga kan, tadi dibilang sama Majidnya. Jadi nggak yang cuman horor aja, dan belum juga cerita yang dari dari Miss K-nya dan mungkin Dan dengan anaknya itu juga kan cerita juga gitu. Apakah dipertemukan mereka nantinya? Iya. Itu dia. Tunggu dia nanti pas tanggal 20 Februari gitu. Oke, karena ini kan kontennya si paling seleb. Jadi aku tuh mau dengar dari kalian tentang menjadi seorang seleb dan selebritas. Jadi aku pengen tahu dari Kak Silvi dan Gisel menjadi selebriti. Mungkin kan sekarang aktor, dan kalau Silvi kan Kak Silvi kan penyanyi juga, aktor juga. Menjadi orang yang punya predikat selebriti itu adalah sebuah perjuangan kah, keberuntungan kah, atau mungkin takdir? Mungkin dari Kak Silvi dulu deh. Asik, untuk gue paling tua gitu ya. Yang banyak pengalamannya. Apa tadi? Perjuangan kah, keberuntungan kah, atau takdir? Oke. Atau mungkin ada jawaban yang lain yang dirasakan sama Oke, ini. kalau perjuangan iya. Setiap orang kan perlu perjuangan dengan apa yang mereka upayakan atau harapkan. Terus tadi takdir dan keberuntungan iya, karena nggak semua orang itu ada beruntungnya juga. Berarti dengan gue di kondisi atau di posisi sekarang berarti ada lakinya juga kan. Laki ya, bukan laki-laki ya. Keberuntungan itu laki gitu kan. Keberuntungannya juga di luar perjuangannya berarti ada keberuntungannya juga. Kalau takdir bukan. Karena ini menurut gue kalau selebriti ini pekerjaannya nasib. Nasib itu kan bisa dirubah. Gitu. Entah nanti mungkin gue ke depannya akan tetap menjadi seorang self-pikiti, jadi penyanyi dan aktor, atau mungkin akan menjadi self-pikiti yang lainnya. Berarti kalau misalkan selebriti ini, pekerjaan ini, entertain ini menurut aku tuh nasib. Jadi bukan takdir. Gitu. Selebihnya ya jalanin aja lah. Mengalir aja, mengikuti arus gitu. Kalau buat Gisel? Mungkin kata yang tepat buat aku takdir yang diperjuangkan. Wah, bagus banget. Takdir nggak akan jadi takdir kalau nggak diperjuangkan gitu kali ya. Maunya sih takdir ya gitu, maunya takdir. Tapi harus berjuang gitu. Tapi harus berjuang tuh gitu. Ketika aku kan emang udah memimpikan menjadi seorang aktris tuh dari kecil ya. Jadi spesifiknya umur berapa? Aduh, kecil banget, bener 2 tahun kayaknya. Dari kecil ya? Masa? Iya, aku tuh suka banget nonton film. Aku sesuka itu, dan mungkin aku tuh bilangnya itu artis kan. Aku bilangnya yang di layar kaca atau layar lebar tuh bilang artis. Dan aku tuh bilang aku mau jadi ini, nggak jadi ini artis gitu. Terus yang kayak mama kayak, maksudnya gitu, kayak tiba-tiba bocil ngomong begitu kayak, maksudnya gimana? Pokoknya mau jadi ini, gimana pun juga mau jadi ini gitu. Akhirnya mama juga ngeliat kayak potensial aku bisa acting. Aku tuh juga di-upload di YouTube tuh kalau misalkan aku kayak suka acting gitu-gitu, suka niru-niruin karakter. Terus akhirnya diupayakan lah gitu. Karena kan dulu susah ya, zaman tahun 2007, 2008 tuh susah banget buat nyari casting yang secara, kalau sekarang kan di sosial media ada banyak linknya. Kalau dulu tuh nyari di koran gitu. Jadi ya masih nyari di koran, masih nyari-nyari yang kayak lomba-lomba majalah gitu. Tapi walaupun itu pun juga menurut aku sih perjuangan sih. Kalau laki ya, alhamdulillah laki ya bisa dibilang mungkin kelakinya sekarang karena dari perjuangan yang udah aku ituin ada hasilnya yang dimana ada beberapa film aku yang disukain banyak orang, yang ditonton banyak orang. Itu salah satu bentuk keberuntungan karena banyak film juga yang udah bagus banget tapi biasa aja gitu. Iya, biasa aja peminatnya. Jadi menurut aku salah satu titik keberuntunganku di
titik-titik itu sih gitu, dan semoga benar ini adalah takdir yang diperjuangkan. Sekarang saya masih berjuang gitu, belum. Kalau betul waktu itu kapan mulai nyari-nyari yang di koran tuh, berarti umur berapa tuh? Aku punya video tape, aku tuh masih umur 2 tahun baru casting. Aku sebenarnya aku ikut lomba-lomba. Itu bukan baru dong, udah casting. Umur 2 tahun udah casting berarti. Udah casting, tapi baru dapat iklan atau iklan tuh umur 7 tahun. Oh. Jadi 2 sampai 7 tahun tuh casting gue tuh 2 sampai umur 7 tahun. Jadi kayak baru 7 tahun baru pecah telur. Terus ya kalau misalkan majalah sih udah lama. Aku dulu kayak ikut foto bayi sehat umur berbulan lalu cuma foto bayi sehat. Nah, kalau begitu kan sampai di titik ini hal-hal yang pahit-pahitnya pernah kalian rasain kan? Kayak mungkin Gisel dulu pernah ditolak casting atau apa, kayak terus mungkin Kak Selvi dulu pernah orang mikir ini siapa sih, penyanyi siapa, mungkin nggak kenal gitu. Ada nggak cita-cita seperti itu dari Gisel dulu deh? Pernah ditolak casting mungkin karena apa, followers mungkin atau apa? Itu iya karena mungkin belum dikenal banyak orang, karena kan followers itu salah satu nilai jual ya, dan aku sih juga maksudnya wajar-wajar aja kalau ditolak kayak gitu. Tapi menurut aku banyak sih penolakan yang aku udah laluin, banyak banget, karena dari umur yang aku bilang tadi, iklan pertamaku tuh itu umur 7 tahun, dan juga film pertamaku baru umur 10 tahun. Dan baru dari umur 10 tahun itu baru pertama kali dapat pemeran yang bisa dibilang spotlight tuh baru umur 17 tahun kemarin. Saya film yang kemarin. Iya, berarti 10 tahun tuh perjuangan, 7, 10, 17. Iya. Apa yang bikin kamu nggak menyerah dan kayak gue ninggalin aja deh? Merasa itu takdir. Wah, balik lagi ya, itu lagi takdir. Bener. Siapa yang nyemangatin, atau orang tua? Atau kamu sendiri yang? Orang tua, orang sekitar gitu. Walaupun emang tadinya orang-orang sekitar yang kayak ada beberapa yang kayak masa sih mau jadi aktris gitu kan, nggak. Karena aku juga background latar keluarga aku juga bukan yang kayak dari orang dari entertain sama sekali, nggak ada orang yang dari orang entertain, nggak ada orang film, nggak ada orang, pokoknya none gitu. Jadi emang benar-benar kosong, jadi baru mulai awal sendiri buat mengenal saya dan keluarga saya sendiri baru mulai gitu. Berarti emang nggak ada orang dalam lah kasarnya. Nggak ada orang dalam. Kalau Kak Selvi gimana perjuangannya? Kalau aku perjuangannya dulu kan emang sempat ikut audisi ya, audisi pencarian bakat lah di salah satu TV. Terus sempat tereliminasi juga sama. Terus itu kan audisi penyanyi pop. Sebenarnya aku penyanyi dangdut kan, ikut audisi penyanyi pop, terus tiba-tiba balik lagi ke dangdut, terus sekarang beralih ke acting. Ya sempat ada perbincangan lah, maksudnya emang bisa acting tuh kan penyanyi gitu biasanya. Ternyata kan emang aku juga dari awal kan acting dulu baru. Itu pas di film atau pas di sinetron? Sinetron dulu. Sinetron dulu masuk dulu zaman bioskop Indonesia lah ya. Iya. Zaman dulu kan jadul banget tuh bioskop Indonesia, layar Kemilau ya kan, Mega Cinema tuh. Aduh, gue tahu lagi, berarti ketahuan banget. Iya, maksudnya kayak ya kan udah kayak apaan sih ini dangdut, tapi kan ternyata aku bisa, dan alhamdulillah cita-cita ini salah satu cita-cita sih, kayak gue bisa nggak ya masuk ke film gitu waktu itu ya. Dan film pertama aku waktu itu tuh Hongkong Kasarung, bukan jodoh, kenapa dipasangin sama Sule. Sule Prikitiu ya kan. Masih Prikitiu ya? Masih Prikitiu dulu ya kan. Jadi pacarnya gue dulu orang kampung. Nah itu film pertama aku. Terus barulah ada drama lagi sama Cut Mini sama Iris Bella. Terus baru ke horor gitu-gitulah gitu. Tapi yang berarti kalau buat Kak Selvi sampai di titik ini yang kelas yang cukup pahit itu di musik atau di acting? Mungkin penolakannya atau mungkin orang skeptisnya enggak? Oke, di nyanyi sih. Karena mungkin gini, ya aku ini menurut kacamata teman-teman gue aja ya, maksudnya kayak lu tuh penyanyi dangdut tapi bukan kayak penyanyi dangdut, kayak gitu. Jadi kayak di lu tuh mau nyanyi apa gimana sih gitu. Ayo udahlah ya, pokoknya yang ada aja. Kalau misalnya emang gue lagi nyanyi ada yang butuh ya gue tetap nyanyi. Kayak ada event-event apa segala macam masuk ke acara ya, kemarin kan kayak ada pilkada atau pileg segala macam nih, kalau bisa nyanyi aja. Tapi kalau misalkan ada tawaran film ya udah sikat juga gitu. Berarti sekarang masih bermusik, masih dong. Single-single masih ini model. sih kayak musik dan nyanyi sih nggak aku tinggalin juga. Kan justru itulah yang membuat gue mencapai di titik ini gitu. Mendorong lah, membantu, baru merambah ke dunia acting gitu. Kalian pernah ini nggak sih ngerasa, kalau kamu pasti punya teman-teman yang bilang, jadi artis mah enak, jadi seleb mah enak. Kalian ngerasa enggak juga kok gitu, ada kayak gitu-gitu ya? Ya pastilah. Ya pasti. Terus kayak orang, jangankan temen, ya oke lah. Maksudnya kayak teman-teman gue kan juga sama entertain juga, yang udah tahu gimana dunia entertain kan.
Kalau misalkan dari teman-teman luar, enaknya jadi artis, Nah, ya itu- lu taunya enak doang, ya kan? Kalau enak cobain aja, yuk. Kalau diceritain mah gitu kan kayak syuting sampai pagi, kita harus masih tetap on fire, di make upin kayak hantu apapun itulah Iya. ceritanya. Emang mereka bisa kan gitu loh. Jadi jangan melihat apa sih kalau bahasanya don't judge book by cover gitu Iya. ya. Tapi Jangan cuma lihat sosmednya enaknya aja, di doang. sosmed pasti enak Itu doang. maksudku. Enak karena prosesnya juga panjang. Nah, itu. Jadi buat menikmati enaknya itu justru karena prosesnya. enak, tapi prosesnya juga ada gitu. Nah, itu doang. Nah pas sebagai bosnya tuh ada sakit-sakitnya tuh guys. Asik. Ada sakit-sakit dan drama-dramanya Ada juga. sakit-sakitnya gitu. juga. Tapi kan yang kita tunjukin enaknya aja kan, biar seru. Gitu. Cuma itu semua kan udah kan persiapan sebelum mulai melangkah di dunia seleb ini kan. Kayak Gisel dulu mungkin udah siap kalau nanti berjuang-berjuangnya seperti apa. Oh, aku udah siap. Aku udah siap Waktu itu. karena mungkin aku tuh kan tumbuh di lingkungan yang baik lagi mungkin sama sekali nggak ada orang entertain. Jadi emang aku pun juga sekolah biasa kan ya. Jadi dari SD sampai SM sampai kuliah malah aku biasa sekolah biasa. Jadi yang aku udah kepikiran pasti ntar pandangan orang yang mungkin nggak pernah tahu tentang entertain kayak gimana, mungkin bagaimana cara menghadapinya, udah disiapin lah secara mentalitas, udah militer kemarin kok, tenang aja. Oke, sekarang closing statement buat Kak Selvi dan Gisel. Jadi film Anak Kunti ini ketika nanti rilis, experience apa yang akan didapat penonton saat di bioskop? Oke, pengalamannya pasti akan menarik sih. Beda dari film kuntilanak-kuntilanak lain. Ini judulnya aja udah beda Anak Kunti. Jadi pokoknya jangan lupa nanti tanggal 20 Februari 2025 kalian harus nonton wajib Anak Kunti di Bioskop kesayangan kalian. Oke, jadi dari tanggal berapa? 20 20 Februari. Februari. 20 Februari Iya, 25. Jadi rasakan lagi teror kuntilanak kembali. dengan Bersama anaknya. dengan sensasi yang baru. Dengan yang sensasi baru. patut digarisbawahi adalah Kuntilanak Reborn nih. Kalau kata Yes. dia. Nostalgia lagi nih kita bersama kuntilanak dengan Iya, anaknya. Jadi buat teman-teman Tribuners jangan lupa buat nonton film Anak Kunti tanggal 20 Februari 2025 di bioskop. Nonton di bioskop. Jangan Bioskop. dibajakan, jangan nunggu tayang-tayang yang link-link ilegal ya. Bener Nonton aja, nggak usah direkam adegannya, Experience-nya cuplikannya. beda banget. Experience-nya beda banget. Kalau mau sharing, di sharing tiketnya, posternya. Pokoknya dibantu film Indonesia, jangan dibajak, jangan direkam. Oke, thank you buat Selvi dan Gisel udah mampir ke Si Paling Seleb. Dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Si Paling Seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribunus.com lainnya. Dan sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.